Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin amin ya rabbal alamin. Ya alhamdulillah di kesempatan hari ini ya Allah mudahkan untuk bisa kembali belajar di jadwal ngaji tahsin pekanan ya. Praktek membaca dan bedah tajwid ya. Jadi seperti biasanya ya, nanti kita akan berikan contoh, kemudian kita bedah tajwidnya, kemudian kalau ada yang ingin mencoba nanti bisa silahkan bergabung, tapi kalau tidak ada ya kita lanjutkan ke ayat berikutnya ya, sampai selesai di 1 jam ke depan ya, insya Allah. Pertemuan sebelumnya kita sudah sampai di surah Al-Fajr. Surah Al-Fajr ayat 14. Ayat 14. Berarti hari ini kita insya Allah akan melanjutkan di surah Al-Fajr ayat 15. Ya. Ayat 15. Baik, kita mulakan saja. Akan kita mulai dari ayat 15. Ya. Saya berikan contoh terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman. Ya, ini ayatnya cukup panjang ya. Kalau nafasnya sampai ya, kalau nafasnya sampai maka dibaca satu nafas ya, seperti yang tadi saya contohkan ya. Tapi ketika tidak sampai nafasnya ya harus berhenti mencari, maka bisa berhenti di sini ya, di wana amah, nah, begitu ya, wana amah. Kemudian nanti bisa langsung memulai ya dari fayaqulu ya, fayaqulu. Nah, tapi di sini ada ini ya, ada lam alif ya, nggak ada masalah ya, karena dari segi maknanya dia sudah sempurna begitu ya. Atau kalaupun misal nggak mau langsung, mau mengulang, ya paling nggak mengulangnya dari sini ya, dari idza mabtalahu ya, bukan dari wa na'amah, bukan dari fa'akramahu. Nah ini yang menjadi catatan biasanya nafasnya nggak kuat berhenti di wa na'amahu, mulainya dari wa na'amah atau dari fa'akramahu. Nah, padahal kalimatnya belum sempurna itu ya. Kalau mau lebih sempurna ya dari fa'amma lagi ya. Tapi kalau ya kan berarti mengulang lagi, nanti nggak kuat lagi. Maka bisa dari idza ya. Idza mabtalahu ya, lebih aman. Atau langsung saja fayaqulu rabbi akraman. Nah, itu juga nggak ada masalah ya. Seperti itu. Yaitu nanti biasanya kita pelajari di kaidah waqaf wal ibtida ya. Jadi bagaimana cara kita berhenti dan memulai ya.
bukan sekedar menghafal tanda, tetapi memperhatikan kaidahnya. Karena tanda itu nanti setiap mushaf beda-beda ya. Setiap mushaf beda-beda. Bisa diambil beberapa mushaf kalau tidak percaya ya. Yang satunya mushaf Madinah, satunya mushaf Indonesia, satunya mushaf Madinah secara umum ya. Satunya lagi mushaf Madinah yang dipakai resmi untuk wakaf Quran di Mekah ya, di Ka'bah begitu. Itu beda tandanya. Itu baru 3 jenis mushaf. Nanti nambah lagi mushaf dari Turki, mushaf lagi dari mana lagi ya nanti tandanya beda-beda. Bahkan beberapa tempat itu tandanya bertentangan, bertentangan secara pengertian kita yang masih dasar ya. Di Quran satu lam alif, di tempat yang lain kok wakofnya kili atau kof lam. Nah ini yang satu kok minta nggak boleh berhenti, yang satu kok lebih baik berhenti. Mana yang baik ya? Yang satunya wakof jais, ya, satunya wakof kof lam. Nah, wakof lam alif ya. Nah ini mana yang dipilih? Nah seperti itu. Nah, maka perlu belajar kaidah wakaf walid tidak ya seperti itu. Nah nanti ada bagian tersendiri itu ya tidak dibahas di sini. Hari ini kita fokus di pembahasan tajwid ayat per ayatnya. Baik, saya contohkan untuk bedah tadi sudah dicontohkan ya. Berarti lanjut ke bedah tajwidnya. Di sini yang pertama yaitu fa'amma ya, fa'amma. Fa'amma di situ ada huruf fa ya. Huruf fa dia huruf yang tipis ya. Huruf yang tipis, maka jangan ditebalkan dan jangan dirubah menjadi huruf P ya. Pa'amma, pa'amma. Nah, maka tetap dia bunyinya harus fa, fa ya. Dua ujung gigi seri atas bertemu dengan bibir bawah, ya, tetapi yang bagian bagian dalam. Nah, kemudian hamzah setelah itu fa'amma hamzahnya harus ditahqiqkan ya, ditahqiqkan. Ini yang sering terjadi di sebagian sahabat ya membaca hamzah ketika dalam kondisi seperti ini ya. Hamzahnya fathah, sebelumnya juga fathah. Nah, biasanya hamzahnya itu ter, teringankan ya, menjadi ringan, menjadi fa, fa ya. Fama, nah, begitu. Maka itu tidak diperbolehkan ya, karena nggak ada kaidahnya membaca seperti itu. Hamzah di sini harus dibaca jelas. Kecuali kalau memang ada kaidah tashil di situ. Tetapi kan faktanya nggak ada di situ ya. Tashil hanya ada di beberapa tempat saja di riwayat yang kita baca. Dan jangan juga dipercepat. Biasanya kalau ada 3 huruf atau 4 huruf yang harokatnya sama, nah itu sebagian sahabat kita juga mempercepat bacaannya menjadi fa'amma, 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 begitu kan. Abasawa, abasawa, an'amta, an'amta, nah, begitu. Fama, nah, begitu. Nah, itu juga nggak diperbolehkan ya. Ikhtilas atau mempercepat bacaan itu juga tidak diperbolehkan, kecuali hanya di sebagian kecil saja yang diperbolehkan di riwayat yang kita baca. Selain di tempat-tempat tersebut, maka ya tidak boleh. Ya. Maka di sini harus tertunaikan masing-masing hurufnya satu huruf. Fa'amma, fa'amma. Ya, begitu ya. Fa-nya 1 harokat, hamzahnya 1 harokat. Nah, kemudian mimnya ditunaikan gunnahnya ya ditahan 3 harokat. Setelah itu panjangkan karena di sini ada alif setelah fathah. Jadi ditahan dulu 3 harokat baru panjangkan 2 harokat.
Nah, kalau di sini saja ya. Tapi kalau disambung ke sini, berarti yang dua harokat ini jadi hilang ya. Di sini ada pertemuan dua huruf sukun antara alif yang sukun dengan hamzah wasol yang sukun ya. Sehingga bukan dibaca fa'ammal in, tetapi langsung ke lam ya. Fa'ammal insanu. Nah, begitu ya. Jadi kalau dipisah dia panjang, kalau disambung dia alifnya hilang ya, alifnya dihadzafkan ya, dibuang, tidak dibaca, diiskot. Kemudian di sini ada lam sukun ya, di dalam lam takrif di sini ada lam sukun ya. Sifat lam sukun, nah ini perlu diingat juga di sini seringkali terbaca fa'ammal insana ya, mal insana gitu. Atau fa'ammal insana. Nah, itu dua-duanya cara membaca lam sukun yang kurang kurang tepat ya, kurang tepat begitu. Kenapa kurang tepat? Ya, karena lam sukun itu dia sifatnya tawasuk atau bainiyah ya. Maka ia sempurnakan bainiyahnya. Al, il, ul, ya, bukan al, il, ul, al, il, ul, ya, tapi al, il, ul. Ya, jadi dia ada bainiyah atau tawasud itu kan di pertengahan ya. Dia tidak tertahan dan dia tidak mengalir ya. Maka dia di pertengahan. Maka alirkan sedikit saja ya. Fa'ammal i ya. Mal i. Nah, al insanu. Nah, seperti itu ya. Fa'ammal insanu. Nah, begitu. Insanu. Nah, ini ada nun sukun bertemu sin ya. Ini ikhfa hakiki, samarkan nunnya, bersiap mengucap huruf berikutnya yaitu huruf sin, yang mana sin itu dia ada di ujung lidah mendekati gigi seri bawah. Jadi sambil memberikan menunaikan gunnahnya, nah, ujung lidahnya dipersiapkan untuk mengucapkan huruf sin. Sinnya dua harokat, ada alif setelah fathah, kemudian nunnya satu harokat. Kemudian ya, ya, ini juga hamzahnya jangan sampai terlemahkan ya menjadi al insanu idza nuidza. Nah, itu enggak cocok ya, enggak sesuai ya. Harusnya al insanu ya, nui bukan nui tapi nui. Iza ya, i juga dia kasrohnya harus sempurna, jangan miring menjadi e ya. Eza begitu. Apakah ada yang seperti itu? Ada ya, ada juga dan banyak begitu. Maka ini diingatkan ya, diingatkan karena banyak ya. Iza, za itu dia panjang dua rokat dan perlu diperhatikan ini huruf zal ya, bukan zai. Masih banyak sahabat kita ya ketika mengucapkan zal itu menjadi zai, iza. A'udzu billah, a'udzu. Nah, itu kan jadi zal. Harusnya a'udzu, bukan a'udzu. Bukan iza, tetapi iza, za. Nah, seperti itu ya. Kemudian ma, ini juga dua harokat. Iza, ma, dua harokat kalau sendiri ya. Nah, karena di sini ada pertemuan dua huruf sukun, yang satunya huruf mat, maka huruf matnya dihilangkan ya, tidak dibaca menjadi satu harokat. Iza mabtalahu. Nah, jadi bukan iza mabtalahu, tetapi iza mabtalahu ya.
mabtalahu ya. Di sini ada ba ya, ba sukun ya. Di ba sukun itu ada yang namanya kolkolah ya. Kolkolahnya kolkolah sugro ya, kolkolahnya sugro. Maka ya cukup pantulkan sebentar saja mabta, mabta ya, bukan mabta ya. Tanpa jeda ya, bukan idza mabtalahu. Nah, tidak seperti itu karena seolah-olah ada saktahnya dan ya seperti kalau begitu juga selain saktah seperti membaca ba yang bertasydid padahal baknya tidak bertasydid. Maka jangan dijeda terlalu lama, cukup langsung saja ya. Sentuhkan, pantulkan, pindah. Mabeta, mabeta, mabeta. Dan jangan ada tambahan hamzah menjadi mabeta, mabeta. Nah, tidak seperti itu ya. Jadi cukup mabtalahu ya, mabtalahu ya. Tala lanya dua harokat, hunya satu harokat, kemudian robbuhu ya, robbuhu. Nah, ini haknya jangan sampai jadi hak ya. Nah, tadi barusan nyimak di grup setoran bacaan ya. Nah, ada yang haknya mendekati ke hak ya menjadi robbu robbu robbuhu nah begitu. Nah, karena hak punya sifat al-khofa ya al-khofa artinya samar ya ini sifat yang khusus yang harus dihilangkan jangan dimunculkan. Kalau muncul sifat khofa haknya akan menjadi samar maka ini harus diperjelas haknya rabbuhu dan roknya ini harokatnya fathah, maka roknya harus dibaca dengan tafkhim ya, tebal. Dengan cara apa? Ya ini ya, di sini menaikkan pangkal lidah. Ar, arro, ro, 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 arro. Nah, gitu ya. Bukan arro, arro. Nah, bukan seperti itu, tetapi arro, arro, rob, 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 rob buhu ya, rob buhu bukan rob, rob, rob buhu. Nah, tidak monyong ya. Monyong hanya untuk harokat dhammah fathah dia tidak monyong. Kemudian selanjutnya di lafaz selanjutnya ya faak romahu ya faak romahu. Nah, ini juga sama hamzahnya peringatannya seperti sebelumnya hamzahnya jangan diayun jangan diringankan tetap dia faak ya faak romahu. Nah, begitu ya. Kemudian kafnya ini jangan sampai sifat hamsnya hilang, apalagi yang muncul malah sifat kolkolah. Fa'ake, fa'ake romahu, fa'ake romahu, nah itu jadi nggak sesuai ya, karena harusnya tidak ada kolkolah kok muncul kolkolah. Ini yang sering disebut dengan tawalud ya, tawalud menganakkan ya sesuatu ya. Padahal dia tidak punya sifat kolkolah kok ditambahkan kolkolah. Dia adanya hamas syiddah ya dan sifat-sifat yang lain ya, ada istifal, ada infitah ya, kemudian ada idlaq. Maka pastikan dia hamsnya keluar. Fa'ak, fa'ak, ro, fa'ak, romahu, ya. Roknya juga sama seperti itu. Roknya tebal, ya. Seperti rob, 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 buhu, romahu, fa'ak, romahu, ya. Hunya dibaca panjang dua rokat, ya. Dia mat silah sugro atau mat silah qasiroh. Kemudian wa na'amah ya. Wa na'amah
Ainnya dia ada tasdidnya. Nah, maka jangan ditinggalkan ini tasdidnya ya. Nah, masih ada beberapa yang meninggalkan tasdid wa na'amah ya wa na'amah. Nah, maka kalau sampai seperti itu termasuk lahan jali ya, karena mengurangi satu huruf di dalam Al-Quran. Maka pastikan wa na'amah ya. Wa na'amah kalau wakof ya. Kalau wasol berarti ya wa na'amahu ya. Sama juga hunya dua rokat jangan sampai tertukar menjadi huruf H ya. Kemudian selanjutnya ini cukup panjang ya ayatnya. Fayaqulu ya, fayaqulu ya, fayaqulu. Ah, ini yang perlu jadi perhatian lebih ke huruf qafnya ya. Huruf qaf di sini kemarin apa Senin atau apa lupa. Nah, ada juga yang huruf qaf itu terbaca mirip dengan kaf fayaku, fayakulu, fayakulu, nah gitu. Kalau fayakulu, nah itu kaf itu ya, kaf tertukar ya, harusnya berkata menjadi makan, nah gitu. Fayaku, to, ti, u, fayakulu, fayakulu, nah, seperti itu ya. Jangan fayakulu, nah itu bunyinya lebih dekat ke kaf ya, atau memang jadi kaf gitu. Kemudian setelah itu Robbi ya, Robbi, nah, roknya fathah lagi, berarti dia tebal ya, tafkhim, naikkan pangkal lidah. Nah, Allah, ro, nah, al, 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 ya, bukan ar, bukan ar, ar, nah, nggak begitu ya, ar, nah, ar, nah, begitu. Itu cara latihannya begitu ya. Rabbi, Rabbi, binya dia mat asli ya, tapi dia bertemu dengan hamzah di kata yang berbeda. Maka dia menjadi panjang ya. Panjang 4 harokat ya. Mad jaiz mun fasil. Rabbi ya. Ingat hamzahnya harus jelas, jangan Rabbiya, bukan Rabbiya tapi Rabbi'a. Bi'a. Nah, seperti itu. Dan jangan lupa bak itu tidak ada sifat jahar ya, tidak ada sifat hamas ya. Jadi tidak ada udara yang ikut keluar ya secara berlebihan ya. Jadi bukan Robbi, Robbi, bi. Nah, nggak begitu. Kan kita sudah sering ya, misal memanggil bapak ya, abi, ya begitu. Maka perlu diringankan lagi. Robbi, bapak, abi, abi, nah begitu ya. Kemudian lafadz yang terakhir ada ya, akroman, akroman ya, akroman. Ini sama juga tadi ada kaf di sini, nah, maka tunaikan syiddahnya terlebih dahulu ak, kemudian kemudian munculkan hamas ak, ak, nah, ak, ak, nah gitu. Akro, akroman ya. Dan roknya lagi-lagi eh, harokatnya fathah, maka ditebalkan ya, ditebalkan ya. Akroman mannya ya satu harokat ya, dan tidak perlu ditekan ya, tidak perlu sampai akroman. Nah, begitu. Beberapa masih yang membaca begitu ya. Termasuk di basmalah juga sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Him. Maliki yaumiddin. Nah, gitu.
Nah, nggak perlu begitu itu ya. Jadi ini juga nggak perlu begitu karena nggak ada kaidah yang harus seperti itu. Jadi cukup akroman ya, tidak perlu akroman. Nah, dan juga tidak bertasdid juga. Nah, kalau ia bertasdid selain nun ya memang begitu. Tapi kalau nun kan jadinya ada gunahnya. Nah, itu bedah tajwid di ayat 15 surah Al-Fajr. Nah, baik, saya contohkan sekali lagi ya. Kemudian nanti pindah ke ayat yang ke-16. Ayat yang ke-16. Fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman. Ya, seperti itu ya. Kalau kuat ya, kalau nggak kuat ya tadi sudah dibahas di awal. Tinggal dipilih saja. Nah, begitu. Kemudian di ayat 16 ya, ayat 16. Ini 16 juga panjang ya. Wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. Ya, seperti itu ya. Kalau kuat nafasnya ya selesaikan ya satu satu ayat ini ya. Tapi kalau memang nggak nggak kuat ya, nggak kuat maka sama seperti yang atas tadi ya, bisa berhenti di sini ya. Rizqoh kemudian fayaqulu rabbi ahanan. Ya, seperti itu. Nah, di sini ada tanda ini ya. Ini sedikit tambahan informasi ya di bawah lam alif itu ada tanda kufiyun ya, ada tanda kufiyun. Tanda kufiyun atau tanda imam-imam dari Kufah ya. Termasuk yang kita baca ya, yang kita baca ini adalah bacaan dari Kufah ya, Imam Asim. Nah, tanda itu adalah menandakan khilaf ayat ya, khilaf ayat. Kalau di Imam Kufah di sini bukan akhir ayat ya, seperti yang kita lihat ya, bukan akhir ayat begitu kan. Tapi untuk imam-imam yang lain ya, ada beberapa yang di sini adalah akhir ayat. Nah, berarti misal di sini adalah 15, berarti di sini 16 begitu ya. 16-nya ada di sini begitu kan. Nah, di sini 17. Nah, seperti itu. Ya, itu aja ya, perbedaannya itu aja. Nah, kita lanjutkan ya. Bedah tajwidnya di ayat 16. Wa amma, nah, ini sama ya. Tadi fa amma, yang kedua wa amma. Nah, jadi jangan tertukar ya. Dua-duanya jangan dibaca fa atau dua-duanya jangan dibaca wa. Karena sering kita dapati ya huruf fa dengan huruf waw ini sering tertukar. Harusnya walaqad terbaca falaqad. Harusnya wama terbaca fama. Harusnya fa'ama terbaca wa'ama. Harusnya wa'ama terbaca fa'ama. Nah, harusnya apa namanya? Fala terbaca wala begitu. Banyak. Maka ini perlu diperhatikan. Tadi juga begitu ya. Ketika tadarus pagi tadi habis subuh.
Nah, maka di sini wa amma ya, wa amma wawunya tipis, hamzahnya harus jelas ya. Jangan diringankan, jangan wa, tetapi wa amma. Ya, mimnya sama ya. Ada tasdidnya ya, gunnah musyaddadah, maka sempurnakan tasdidnya ya, kemudian setelah sempurnakan tasdidnya dia ada huruf mat ya bertemu dengan hamzah di kata yang berlainan. Nah, maka ini menjadi mad jaiz munfasil, nah, dibaca 4 rokat ya. Tawasud 4 atau 5 harokat. Wa amma i. Nah, begitu ya. Tidak boleh dibaca 2 rokat untuk riwayat yang kita baca ya. Pilihannya hanya 4 atau 5. Yang mukodam yang 4. Nah, maka ya pilih 4 aja ya. Lebih pendek sehingga lebih menghemat nafas. Kemudian selanjutnya ada iza, ini sama ya dengan yang tadi sudah dibahas. Jangan sampai tertukar menjadi huruf zai menjadi iza. Dia za ya, za di sini ya. Nah, ujung lidah di gigi seri atas ya. Bersama dengan huruf yang lain fa, za, wo. Fa, za, wo. Nah, itu hurufnya ada 3. Kemudian mabtalahu, nah ini juga sama ya. Ini lafadznya sebagian besar sama dengan ayat yang ke-15. Maka ya tidak perlu kita ulang ya. Mabtalahu tadi sudah disampaikan. Pastikan baknya qalqalahnya tertunaikan dengan sempurna dan jangan berlebihan. Jangan mabtalahu, jangan mabtalahu, jangan pula dengan mabtalahu. Nah, itu ya. Tiga-tiganya sering dipraktekkan. Nah, maka diperhatikan. Jangan sampai kita mengikuti praktek yang keliru ya, praktek yang salah. Kemudian lafaz seterusnya ya, selanjutnya faqadara ya, faqadara ya. Fa, qaf, dal, ro ya. Faqadara, fa-nya tipis, qafnya tebal atau tafkhim ya, ko. Tapi tidak perlu sampai berlebihan menjadi ko ya. Faqadara ya begitu. Enggak sampai seperti itu ya. Cukup naikkan saja pangkal lidahnya dengan normal. Ko, faqadara, faqadara. Nah, begitu. Dan dalnya ini juga tadi pagi ya pas ngoreksi ada ya. Masih terbaca dengan da, fakodaro, fakoda. Nah, dia bukan da ya, tetapi da, fakodaro, fakodaro ya. Cukup di gusi atas saja ya. Tidak perlu terlalu naik karena kalau terlalu naik menjadi da. Kalau terlalu turun menjadi da. Nah, maka di tengah-tengah ya. Jangan terlalu naik, jangan terlalu turun. Da, faqada, faqadaro. Nah, seperti itu. Roknya ini harokatnya fathah. Nah, maka roknya jadi tebal ya. Faqadaro, ro ya. Ar, 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 ar. Nah, bukan ar, bukan ar. Nah, tapi al yang berperan lidah, pangkal lidah ya, bukan bibir ya. Jadi bukan faqadaro, faqadaro, ro. Enggak boleh enggak boleh monyong. Kemudian alaihi, nah, alaihi, nah ini ada huruf
ain ya, huruf ain. Ya, huruf ain jangan sampai tertukar menjadi hamzah ya, menjadi a, alaihi, alaihi. Nah, itu nanti jadi hurufnya tertukar. Maka pastikan dia tetap huruf ain ya di sini di tengah. Dia di tengah tenggorokan ya. Alaihi. Kemudian di sini lai ini ada huruf harfulin ya atau huruf lin. Huruf lin itu lembut, maka ketika mengucapkan ya lembut saja, tidak perlu dipaksakan ya. Alaihi ya, tidak perlu alai, alai, lai, lai. Nah, nggak perlu sampai seperti itu. Selain tidak tepat ya, justru itu juga justru malah memberatkan ya, memberatkan. Jadi terasa lebih susah membaca Al-Quran. Alaihi ya, rizqahu. Nah, ini juga sama, berbeda ya. Tadi wa na'amah, sekarang rizqah ya. Rizqah, nah, ini biasanya yang perlu diperhatikan adalah ini ya, huruf zai. Nah, huruf zai. Huruf zai itu dia tempat keluarnya ya sama dengan huruf sin, tetapi sifat-sifatnya berbeda. Nah, tetapi sering sering sekali ya kita dapati ya para sahabat-sahabat Quran yang lain itu masih membaca zai sukun tercampur dengan huruf sin sehingga terbaca riz. Nah, riz depannya sudah betul huruf zaya riz, tetapi di belakangnya terikuti sin yang sukun rizqoh ya riz. Nah begitu, dan itu banyak ya, itu banyak. Nah maka perlu diperhatikan jangan sampai tercampur dengan huruf sin, murnikan huruf zainya menjadi riz, az, iz, uz, rizqoh ya, rizqoh. Jangan pula dipantulkan menjadi rizqoh, rizqoh. Nah itu juga tawalut ya, menambahkan sifat yang tidak ada. Kemudian di lafaz setelah selanjutnya, nah ini ada fayaqulu. Nah, ini sama dengan yang atas tadi di ayat sebelumnya. Nah, pastikan qafnya tidak berlebihan ya. Fa-nya juga tidak jadi P ya. Fayaqulu ya. Qafnya panjang 2 harokat mad asli. Kemudian Rabbi ini juga sama ya. Mad jais munfasil ya, dibaca panjang 4 harokat. Rabbi a, Rabbi a, bukan Rabbi ya. Nah, dan roknya tafkhim ya, tebal. Ro, ar, ro, Rabbi, Rabbi, ah, Rabbi ahanan ya, ahanan ya, bukan ahanan ya, bukan anan. Nah, gitu.
Ada yang membaca ahanan, ada yang membaca ahanan. Nah, itu dua-duanya perlu diperbaiki. Haknya diperjelas menjadi aha. Ahanan, ya, ahanan. Seperti itu. Ya, ayat 16 cukup pembahasan tajwidnya. Saya coba contohkan ya sekali lagi, kemudian kita lanjutkan ke ayat yang ke-17. Ini lehernya agak kurang enak ya. Wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. Ya, seperti itu ya. Kurang lebihnya seperti itu. Baik, kita lanjutkan lagi ya, masih ada waktu. Di ayat yang ke-17. Ayat yang ke-17. Kalla balla tukrimunal yatim. Kalla, di sini ada kaf, kemudian lam. Ya, lam bertasydid kaf, ya, dia ada sifat zatiyah, sifat yang selalu menyertai, ya. Salah satunya adalah sifat hams. Maka itu jangan dihilangkan. Tetap munculkan ka, ka, ka. Kalla, kalla. Dan lam sukun jangan ditahan terlalu lama. Nah, ini masih aja banyak yang seperti itu. Dibaca dengan kalla, kalla. Nah, itu sudah berlebihan ya, sudah terlalu panjang ya, sudah tawalud. Maka ya cukup tunaikan seperti tasdid huruf-huruf yang lain ya, seperti huruf-huruf selain nun dan mim. Kalla, abba, nah, begitu ya. Kalla bal, lanya dua rokat karena ada alif ya setelah fathah. Kemudian balla, nah, balla di sini ada baknya tadi sudah kita bahas ya. Jangan sampai keluar nafasnya atau sifat hamesnya karena bak itu bukan hames tapi dia jahar. Kemudian balla ini juga sama ya. Kalla balla. Lam tasdidnya jangan nahan terlalu lama. Di sini ada lam bertemu dengan lam ya. Ada hukumnya berarti idgham mutamasilain. Idgham mutamasilain sogir kamil bila gunnah. Dan satu lagi lafadznya idgham lami ya, idgham lami. Bala lanya dibaca panjang dua harokat. Ya, kemudian tu tukrimuna ya, tukrimuna. Tak di sini sama dengan kaf ya. Taknya punya sifat hames, kafnya juga sama. Maka keluarkan tu, tu, tuk, tuk, tuk rimuna, tuk rimuna. Ya.
Jangan tukrimuna, jangan juga tukrimuna. Tapi sempurnakan tukrimuna ya. Kemudian ada al-yatim ya, al-yatim. Nah, dia semuanya tipis ya. Lam sukunnya tipis, ya-nya tipis, tak-nya tipis, mimnya pun juga tipis. Tukrimunal yatim. Ya. Ingat tadi di sini lam sukun jangan disyidahkan, jangan juga baca hanya disentuhkan kemudian pergi ya. Jangan begitu. Jangan tukrimunal yatim itu keliru. Jangan pula tukrimu tukrimunal yatim, tukrimunal yatim. Nah, itu juga keliru ya. Yang tepat gimana? Ya tunaikan bainiyahnya ya, tunaikan tawasudnya. Tukrimunal yatim. Nah, begitu ya. Kemudian di akhir ayat 17 ini ada ya sukun setelah kasrah bertemu dengan mim ya. Mim yang disukunkan karena wakof. Sehingga sukunnya itu adalah sukun palsu. Sehingga hukumnya adalah mat arid ya. Matnya arid. Arid itu palsu atau tambahan ya. Mat arid li sukun. Mat yang tiba-tiba muncul karena adanya sebab sukun ya. Sukunnya pun juga palsu. Boleh 2 rakaat, boleh 4, boleh 6 ya. Asalkan konsisten ya, asalkan konsisten ya, sejak awal awal memulai membaca sampai menutup ya, sampai mengakhiri bacaan atau menutup Quran. Jadi kalau sudah pakai 4 ya konsistenkan ya, 4 harokat mat arid li sukunnya. Kalau konsisten sudah 2, maka konsistenkan dalam sekali baca itu 2 terus. Yang 6 juga begitu ya, konsistenkan sampai selesai membaca. Nah, ayat 17 cukup ya. Ayat 17 bedah tajwidnya cukup. Nah, kita berikan contoh ya. Kita contohkan lagi ya. Kalla balla tukrimunal yatim. Nah, seperti itu ya. Untuk ayat yang ke-17. Ya, sepertinya sampai di sini dulu ya. Ini apa namanya? Besok kita sambung lagi di ayat 18 ya. Kalau ada yang mau mencoba, silahkan. Kalau nggak ada, ya berarti kita akhiri dulu ya. Sepertinya nggak ada ya. Ini hanya setia mendengar. Nah, itu ya. Nggak apa-apa ya. Tapi kalau memang mau bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar, itu tidak cukup mendengar ya. Harus dipraktekkan memang ya. Baik, kalau tidak ada berarti insya Allah sampai di sini dulu. Nah ini juga sepertinya baru kurang enak ya leher saya. Nanti semoga pekan depan bisa full ya sampai 1 jam ke depan ya. Semoga Allah mudahkan.
Ya, kita tutup dulu untuk forum kita sampai ayat 17 ya. Insya Allah di pertemuan berikutnya kita lanjutkan di ayat 18. Ya, semoga Allah mudahkan ya, semoga Allah istiqomahkan dan semoga Allah berikan jalan pilihan jalan kebaikan ya untuk orang-orang yang senantiasa belajar dan mengajarkan Al-Quran. Baik, kita tutup dulu, kita akhiri dengan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.